Di era digital yang semakin maju, perkembangan zaman telah membawa dampak bagi masyarakat. Hal ini telah mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali munculnya aplikasi game online. Game bukan lagi tentang permainan menang dan kalah. Game online mampu menghubungkan orang-orang dengan berbagai latar belakang dan mampu memberikan ruang untuk mengeksplor kemampuan. Game online telah menjadi hobi dari berbagai kalangan, tak terkecuali para generasi muda yang bermain game online. Oke, perkenalan, nama saya Muhammad Wildan Albi, bisa dipanggil Albi. Saya ketua komunitas Mobile Legends Ungaran yang memegang dari awal hingga saat ini. Komunitas sendiri aku megang yaitu komunitas MLBB Ungaran, dan untuk acara yang keselenggaraan kali ini yaitu Sigmon Esport, yang mana untuk acara ini disupport dari Menkominfo langsung dari pusat, seperti itu. Untuk komunitas awal berdiri yaitu aku buat di tahun 2020. Nya di bulan Agustus kalau nggak salah. Untuk tanggalnya dan para pemain game berkumpul dalam satu tempat dengan visi dan misi yang sama, sehingga lahirlah sebuah komunitas yang menginspirasi orang lain. Awalnya bagaimana berdirinya yaitu aku terinspirasi dari ketika aku masih menjadi anggota sebuah komunitas, yaitu di kampus UNES, di mana di kampus tersebut sebelumnya ada komunitas bernama MSL UNES. Nah, di situ aku seperti kepikiran untuk pengen megang sendiri. Namun untuk megang komunitas kampus kan nggak mungkin untuk menggeser yang udah ada. Jadi aku megang sendiri untuk di level daerah, seperti itu. Dan untuk pelopornya itu saya sendiri. Agar untuk orang lain ingin bergabung, sebenarnya untuk aku bebas-bebas saja, karena kalau aku sendiri kan bikinnya lebih ke turnamen atau gathering. Jadi ketika aku mengadakan sebuah turnamen kan aku kayak open register peserta seperti itu. Dan nantinya mereka akan bergabung di acara saya tersebut, seperti itu. Ya, karena untuk event yang aku pegang kali ini kan lebih ke e-sport Mobile Legends. Jadinya untuk syarat-syaratnya itu wajib satu tim, dan dari satu tim itu sendiri minimal ada 5 orang player dan memiliki device untuk memainkan game Mobile Legends tersebut. Kalau saya sendiri ya Mbak ya, lebih ke tergantung besar kecilnya acara. Kalau memang acaranya gede dan membutuhkan banyak panitia, mungkin aku akan ngajak teman-teman yang emang udah expert lah bahasanya untuk menjalankan sebuah acara. Namun untuk acara yang kecil-kecilan gitu, aku sendiri saja bisa. Seringnya ya jumlah hadiah itu mempengaruhi dari jumlah peserta sendiri. Makin besar hadiah, biasanya makin banyak peserta yang ikut. Dan untuk makin kecil biasanya emang peserta tetap ada, tapi nggak sebanyak yang ketika hadiahnya besar, seperti itu. Komunitas Mobile Legends dibentuk karena adanya kesamaan hobi yang menyatukan para pemainnya. Perjalanan mereka pun dimulai dari kebersamaan dan semangat bersama. Komunitas menjadi sebuah permainan yang memberikan fondasi persahabatan dan kolaborasi. Mereka disatukan karena hobi yang sama dan tujuan bersama untuk menjadi pemain yang hebat. Perkenalkan, nama saya Bernard Wijanarko. Saya berumur 22 tahun. Udah pernah mengikuti turnamen juga kan seperti ini. Tapi ini bukan salah satu doang, tapi udah berbagai macam turnamen yang saya jalani kayak gini. Sebenarnya relasi itu kayak diibaratkan dalam sebuah, kita kan awalnya kan cuman hobi ya Pak. Jadi kita kan iseng bermain game nih, dan kita seiring berjalannya waktu tuh kayak menyukai gamenya gitu. Dari hobi kemudian mendapatkan relasi, mendapatkan pertemanan, mendapatkan skill-skill yang misalnya kita dari lama itu udah bisa menguasai berbagai macam hero kayak gitu kan. Jadi kita bisa menguasainya kayak gitu pelan-pelan. Jadi ibaratnya kayak orang dalam dunia olahraga itu orang berlatih yang awalnya nggak bisa sehingga menjadi expert gitu. Dari online sih sebenarnya. Awalnya tuh kan main Mobile Legends kan bikin
tim kan, 5 lawan 5. Ya dari teman-teman yang sering mabar itu awalnya ketemu lewat online, kemudian dari online kita ajak nih ada turnamen nih, misalnya turnamen offline di kota A atau kota B. Nanti kita kumpulnya ya di tempat turnamennya itu. Terus akhirnya dari sana bisa kenalan sama orang-orang yang awalnya kita cuma kenalan online, terus kemudian ketemu di satu tempat, terus akhirnya jadi akrab. Tentang menjalankan hobi yang pertama itu paling ya musuhnya sih kak. Lawan-lawannya nih kayak kita tuh sering ketemu lawan ini nih, kita jarang pernah menang lawan mereka. Jadi kita kayak pingin coba deh tabrakin aja di turnamen ini, pengen ngalahin gitu. Akhirnya mungkin bisa terbukti dengan bisa mengalahkan, atau mungkin kita yang kalah jadi kita semakin ter-challenge gitu kan ibaratnya. Masih pengen kayak gitu. Itu namanya passion sama hasrat, ambisi. Dalam menjalankan hobi, tidak hanya mendatangkan relasi, menambah skill, dan pertemanan. Namun, hobi juga mendatangkan dampak yang harus tetap untuk dipilih, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dampak positifnya sih, turnamen itu kan ada hadiahnya pasti ya kan. Yang pertama dapat hadiah yang pertama, kemudian yang kedua itu kan kita kan juga senang gitu, bahagia karena turnamen ini kita bisa juara. Cuman kalau masalah dampak negatif, kayaknya dampak negatifnya itu nggak ada sih kak, kalau gitu menurut aku ya pribadi ya. Dampak negatifnya tuh kayak kurang begitu terlihat lah, soalnya kan kita kan dari hobi ini kan nggak bisa menimbulkan hal-hal negatif karena kan kita suka gitu. Untuk dampak positif, aku saya merasa lebih ke bisa mewadahi mereka ya, yang mereka ingin, yaitu membuat skema kompetitif untuk mereka. Jadi skema kompetitif yang masih di level rendah seperti ini, yang nantinya akan menjadi wadah atau untuk mereka nantinya untuk mereka ingin ke level yang lebih berikutnya, level yang lebih tinggi seperti itu. Dan untuk dampak negatif, untuk menurutku nggak ada sih sepertinya. Ya semoga tim saya bisa berkembang lah sampai ke jenjang ya minimal kalau Mobile Legends itu kan ada Lignas, MDL, MPL ya, mungkin bisa awal-awal dulu lah ke Lignas, kemudian bisa naik ke MDL, MPL. Mobile Legends ke depan semoga makin kompetitif, untuk mentalitas juga makin kuat untuk para peserta. Jadi tidak perlu takut kepada lawan-lawan yang memang sudah di level yang cukup tinggi, karena mereka dulunya juga pemain-pemain yang biasa aja. Jadi tetap berjuang untuk meraih cita-cita kalian apabila kalian ingin menjadi atlet e-sport profesional. Terima kasih. Indonesia berhasil bawa pulang piala internasional. Komunitas Mobile Legends menjadi bukti nyata bahwa melalui kebersamaan, sebuah game online dapat menjadi kisah yang menginspirasi. Dari hobi, terbentuklah komunitas. Komunitas Mobile Legends adalah bukti nyata kebersamaan, menjadi sebuah kunci kelompok sosial yang mampu memberikan dampak positif. Dan inilah juara 1 dan turnamen e-sport.